Baik, salam kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika hari ini Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 kita akan belajar menyelesaikan transformasi bagian dilatasi. Kita langsung saja, apa sih dilatasi? Dilatasi adalah faktor skala. Jadi nanti kamu sambil melihat video ini, kamu bisa sambil membaca. Juga di LKS kamu juga ada penjelasan dan contoh-contoh. Tapi Mister akan mencoba memberikan beberapa pemahaman sederhana bagi kita. Di sini Mister menyimpulkan bahwa dilatasi itu adalah faktor skala dengan mengalihkan nilai koordinat yang ada sebesar angka dilatasinya. Kita akan lihat contoh. Di sini contoh yang pertama, dilatasi pada segitiga dengan pusat dilatasi di titik asal. Titik asal itu adalah titik 00 ya. Titik 00 ini titik asal ini. Nah, segitiga ABC dengan titik A13, B23 dan C21 seperti pada gambar ini yang warna merah ini ya. Warna merah ini titik A13, B23 dan C21 dilatasikan dengan faktor skala 3. Ya, artinya nilai X dan Y kita kalikan dengan 3. Itu cara mudahnya dilatasi seperti demikian. Sehingga 3 dikali titik koordinat tadi 1, 3 dikali titik koordinat Y-nya 3 menjadi 39 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan gambar bayangan dari ABC seperti demikian. Jadi dilatasinya atau faktor skalanya diperbesar ya, karena positif. Kalau negatif nanti diperkecil. Nanti ada soal kalau temukan negatif dia posisi diperkecil, atau kalau dari titik 00 dia akan berubah posisi ke arah yang berlawanan seperti itu. Ya, dari contoh sederhana ini kamu juga nanti sambil melihat di LKS ya. Lalu contoh yang kedua, dilatasi pada segi 4 dengan pusat dilatasi di titik asal. Titik asal juga sama ya. Titik 00 itu titik asal dalam koordinat. Diketahui segi 4 W, X, Y, Z dengan titik sudut masing-masing negatif 4, negatif 6, negatif 4, 8 dan seterusnya. Nah, gambar segi 4 W, X, Y, Z dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Nah, sama 0,5 itu artinya skalanya setengah. Skalanya setengah, ya tinggal dikalikan. Setengah dikali nilai X. Untuk W tadi nilai X-nya negatif 4. Setengah dari negatif 4 itu negatif 2. Setengah dari negatif 6 itu negatif 3. Dan seterusnya. Ya, sehingga diperoleh gambarnya ini. Bayangan dari X. Ya, W, X, Y, Z. Jadi W, X, Y, Z itu kok diperkecil? Iya, karena prinsip dilatasi jika faktor skalanya di bawah 1, ini kan 0,5 di bawah 1, ya, maka cenderung atau bayangan mesti diperkecil. Tapi kalau di atas 1, bayangan dilatasinya atau gambarnya akan diperbesar. Seperti contoh nomor 1 tadi ya. Lalu bagaimana kalau tidak melalui titik pusat? Nah, dilatasi segi 4 dengan pusat dilatasi di titik P. Titik P itu koordinat tertentu. Misalnya sini. Persegi panjang KLM N berkoordinat di sekian 20, 30, 32, 22. Koordinatnya ya merupakan bayangan dari ini K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Ini bayangan dari KLMN setelah didilatasi pada titik P14 nih. Pusat dilatasinya adalah 14 dan faktor skala 2. Perhatikan penyelesaiannya. Langkah pertama titik P dan gambar persegi panjang KLM pada bidang koordinat.
Jadi kita gambar dulu, gambarkan titik P di koordinat dan KLMN juga pada koordinat. Itu harus digambar dulu. Dan yang kedua, buat garis dari titik P sehingga PK aksen sama dengan 2PK. 2PK ini 2 kali jarak P ke K. 2 kali jarak P ke K. Ya. Sehingga PL juga demikian. P ke L aksen. Kita cari L aksen. Berarti 2 kali jarak antara titik P ke L. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini titik P-nya, titik pusat dilatasinya. Ini 14 tadi. Ya, titik 14. Nah, gambar awal ya, KLMN tadi gambarnya ini, gambar aslinya. Lalu kita buat garis dari titik P ke K. P ke K ya. Ini garis awal ke titik pusat dilatasi P itu. Karena dia skalanya 2 berarti dikali 2, panjangnya garis dikali 2. Nah, tinggal kita melihat kali 2 dengan arah yang lurus ke sana. Nah, jadi P ke K aksen ini dari titik P ke K aksen adalah 2 kali panjangnya PK. Karena skalanya tadi 2 ya. Demikian juga PL. Ini PL ke PL aksen. PL aksen itu P ke L aksen, kebayangan L-nya adalah 2 kali panjangnya garis PL. Nih, ya. PM juga. Ini 2 kalinya PM ya sampai sini. Jadi P ke M aksen, kebayangannya adalah 2 kali panjang PM. 2 kalinya gimana? Nanti tinggal kita lihat bentuk kotak bukunya 2 kalinya. Ini kan 2 kali 1, 2, 1, 2. Di sini 1, 2, 1, 2 untuk yang PM. Yang lain nanti menyesuaikan. Seperti PK tadi 2 kalinya. Ini kan P ke K melalui 4 kotak. Ya, dari 1, 2, 3, 4 ya. Dari sini pojok kirinya untuk bayangan juga turun 4. 1, 2, 3, 4. Itu kalau kita pakai kotak bukunya. Kalau pakai penggaris, kita lihat berapa senti, 2 kali sentinya itu. Seperti itu. Jadi, kalau dia melalui titik pusat dilatasi yang merupakan koordinat juga, langkah awalnya tadi kita adalah menggambar. Langkah awalnya kita menggambar persegi yang dimaksud dan titik P-nya baru kita menghubungkan titik P ke sudut-sudut gambar asli tadi. Dan kalau dia minta faktor skala 2 dikalikan panjangnya garis itu. Kalau skalanya 3 ya kali 3 panjangnya garis itu. Kita tinggal menyesuaikan. Nah, kalau di titik 00 itu contoh 1 dan 2 tadi. Nah, tugasnya ya, untuk dilatasi secara khusus tugasnya juga ada di pilihan ganda ini nanti. Kamu menjawab uji kompetensi halaman 44 ya di LKS Matematika. Romawi 1 aja atau bagian A saja pilihan ganda. Foto dikirim ke WA Mr. Wagiman. Ini tugas penutup dari transformasi ya. Transformasi kemarin ada di dalamnya refleksi, ada translasi, ada rotasi, dan ini yang materi hari ini adalah dilatasi. Jadi belum bisa hari ini kita masuk ke bab selanjutnya karena kita harus menyelesaikan ini sampai tuntas dulu supaya tidak berulang-ulang di situ dan semua Mister harap bisa mengumpulkan tugas dengan baik supaya nilaimu juga semakin baik. Kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti bisa ditanya
via chat atau video call ke Mr. Lagiman. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.